Tadi luar biasa sekali ya. Kenapa saya datang ini Bapak Kades, yang saya tanyakan Pak Kades dulu. Karena beliau adalah ketua pembina, jadi yang membina kita. Tapi ternyata mohon maaf sekali, ternyata beliau dalam kondisi sedang tidak sehat, mohon maaf sekali. Tapi luar biasa, beliau walaupun hanya sebentar, tapi membersamai kita semua yang tadi, yang sudah disampaikan beliau luar biasa. Coba tadi kalau tidak ada Pak Kades, ternyata beliau di sini betul-betul luar biasa selaku ketua pembina. Ini kata-kata kunci dari beliau. Ini yang pertama, beliau memberikan advokasi yang luar biasa. Advokasi dalam artian supaya kita semua tim penggerak PKK untuk meningkatkan kinerja kita. Beliau membuka seluas-luasnya pintu untuk kita bisa meningkatkan kapasitas kerja kita. Dan beliau memberikan perhatian kepada kita semua tim penggerak PKK Desa Panjalbening. Beliau sampai memberikan perhatian bahwa ibu-ibu ini supaya bisa bisa sedikit paling tidak itu untuk refreshing ya berarti banyak artinya refreshing ini. Refreshing peningkatan kapasitas dan refreshing untuk biar ibu-ibu tersenyum. Kalau PKK tadi Pak Lurah, kalau PKK itu luar biasa. Dari A sampai Z, semua dinas instansi, semua departemen, semua apapun masuk di PKK semua. Satu wilayah ini tergantung apa? Yang terdepan adalah PKK. Itu betul. Karena untuk sekarang saat ini semua program, semua apapun dari pemerintah, program apapun dari pemerintah itu mesti lewatnya mana? Perpanjangan tangannya lewat PKK. Kalau ibu-ibu mesti ini programnya kok tambah oke ya, pekerjaannya tambah banyak, tidak selesai-selesai, orang-orang punya gitu. Yang rasakan seperti itu ya ibu-ibu ya. Sudah di luar kepala semua nih. 6 prioritas ini yang memang 6 prioritas program PKK di tahun 2023 tadi sudah disampaikan. Itu terkait dengan kegiatan dari Pokja 1 sampai Pokja 4, prioritas-prioritasnya ini wajib harus bisa dimasukkan dalam kegiatan. Karena ini nanti akan bersinergi dengan kabupaten, bahwa semua program ini walaupun ini tidak bisa melihat dari besar kecilnya anggaran, tapi yang penting program itu wajib harus masuk. Masalah nanti dalam pelaksanaan nanti bekerja sama dengan Pokja ini enggak ada masalah. Yang penting yang pertama kita diupayakan harus melakukan edukasi. Dalam artian untuk apa? Edukasi untuk pencegahan perkawinan di usia anak, yaitu dengan apa? Edukasi pola asuh pada anak dan remaja. Di era digital ini betul-betul tantangan kita ibu-ibu ya. Programnya seperti itu, tapi ini di era digital. Nah kita lo pinter putrane, lo pinter putune daripada kita. Tapi kita di sini tantangan kita bahwa di era digital kita monggo bersama-sama untuk harus bisa belajar bagaimana untuk menggunakan digital, paling tidak menggunakan gadget. Ya. Jadi pola asuh pada anak dan remaja di sekolah-sekolah juga dilakukan edukasi pola asuh, karena ini mulai dari anak sekolah sampai dengan remaja. Nah, ini ketika kita apa yang dilakukan di rumah tangga atau di keluarga. Nah, tadi sudah sampaikan senja keluarga diaktifkan lagi. Monggo mulai jam 6 sampai setengah 9. Setengah 8. Cukup 1,5 jam. Kita manfaatkan untuk giatkan dalam senja keluarga. Monggo nanti coba ini dipastikan bisa berjalan harus bagaimana gitu. Ibuku di sini punya strategi, punya komitmen. Bagaimana caranya? Yuk ini biar bisa digiatkan lagi. Terus semuanya kita harus bisa memonitor anak-anak kita untuk dalam penggunaan gadget.
kita membuat kesepakatan-kesepakatan dengan keluarga bahwa ada aturan untuk waktu main dengan gadget. Jangan terus-terusan 24 jam. Sampaikan untuk peningkatan kapasitas atau peningkatan pendidikan dan keterampilan dalam upaya peningkatan pendapatan ekonomi keluarga. Kita tahu ibu-ibu semua, saya yakin sudah banyak sekali bekal ilmu, bekal pendidikan dan keterampilan yang ibu-ibu sudah dapatkan. Monggo silakan untuk dikreasikan, diinovasikan. Nah, nanti saya yakin bakat-bakat ibu-ibu semua potensi-potensinya sangat bagus. Nah, jadi di sini tadi sudah tujuan dari rangkaian kita adalah supaya ibu-ibu tim Penggerak PKK punya inovasi, kreativitas. Nah itu, saya yakin di sini nanti syukur-syukur yang sudah punya UMKM nanti bisa bekerja sama dengan baik itu. Kalau di Pokja 2 kita harapkan UB2 hanya bisa jalan, syukur-syukur bisa mempunyai warung PKK. Kita mengedukasi supaya apa? Anak-anak kita supaya didorong untuk selalu melaksanakan kewajiban sekolah. Kalau memang masih dalam usia sekolah, ini kita dorong untuk harus melanjutkan sekolah. Kenapa masih banyak anak yang putus sekolah? Mungkin saya kira bukan hanya masalah anggaran ya, dan masalah dana, tapi kadang ini banyak sekali pengaruh baik itu lingkungan, pengaruh mereka berada dalam komunitas, kurangnya dukungan orang tua atau lingkungan ini. Makanya kita tim Penggerak PKK monggo mulai tingkat berjenjang dari mulai desa, kelurahan, dari mulai desa, dusun sampai ke tingkat RT, Dawis ini kita pastikan kegiatannya bisa berjalan. Jadi dalam pertemuan-pertemuan sekarang monggo untuk ditingkatkan lagi. Jadi apa yang harus dilakukan sekarang? Jadi RT ini sudah melakukan edukasi belum? Nah, saling melaporkan. Nah ini kita tim Penggerak PKK tadi Bu Kades sudah menyampaikan. Terima kasih sekali beberapa kegiatan. Salah satunya sudah ada lomba-lomba, jadi ini sudah rutin ya. Lomba ini sudah rutin ya dilaksanakan. Dievaluasi lagi. Ketika tidak dilakukan lomba, kira-kira itu budaya pemanfaatan pekarangan jalan atau tidak? Nah, di situ, okay? Nah, jadi ketika sudah ada lomba, di monitor, dievaluasi. Jadi sekarang yang penting bisa warga masyarakat ada keinginan atau ada budaya untuk senang menanam, gemar menanam. Jadi manfaatkan lahan pekarangan yang mungkin ada pekarangan yang luas, pekarangan yang sedang saja, atau ada bahkan mungkin sudah tidak ada punya lahan lagi, bisa itu tetap ditanami. Nah, pendampingan stunting kita harapkan ibu-ibu, terima kasih sekali mungkin Bu Bida sudah mengawal mendampingi Bu Kades semua dalam sekarang sedang menjalankan program pemulihannya PMP yang dirasakan ibu-ibu saat ini. Capek, lama sekali, ya kan? Kadang jenuh, wadah pusing nih jelas ya, karena semuanya pakai jepis ternyata. Mau memberikan PMP saja ternyata ribet sekali. Nah itulah ibu-ibu sekarang. Jadi semuanya sekarang kita bekerja itu adalah melalui manajemen. Jadi di sini untuk peningkatan kapasitas kader juga. Jadi dengan sudah tahu cara pembuatan PMP seperti ini toh. Jadi ibu-ibu di sini ambil sisi yang positifnya. Saya kira ibu sudah waktu, tenaga, pikiran tersita. Bahkan kepentingan keluarga, kepentingan pribadi kadang terabaikan. Biarkan itu. Jadi untuk sekarang mungkin diadakan dapur karena ada program jadi cukup belum. Tapi itu tidak akan menyelesaikan masalah jika tidak terjadi adanya dapur dahsyat di masing-masing rumah.
Karena nanti dengan adanya dapur dahsyat di masing-masing rumah, diharapkan nanti akan sangat efektif untuk melakukan tindakan pencegahan. Jadi ketika program selesai, maka tidak akan bermunculan kasus-kasus stunting lagi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Monggo dari 6